Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita kembali melanjutkan nih serial kemoterapi A to Z. Topik hari ini adalah kapan kemoterapi harus di stop atau diberhentikan. Sahabat sekalian, kemoterapi atau obat anti kanker diberikan pada penderita pasien kanker, misalnya rata-rata diberikan setelah dilakukan operasi. Kadang-kadang yang disebut kemoterapi neoadjuvan adalah kemoterapi yang diberikan sebelum operasi diberikan. Nah, tentunya kemoterapi harapannya adalah menghilangkan kankernya, atau misalnya pada kasus tertentu menurunkan besarnya kankernya. Sehingga pemberian kemoterapi harus selalu dinilai bagaimana hasilnya. Istilah kami adalah bagaimana respon kemoterapi tersebut. Nah, kapan harus di stop atau diberhentikan? Atau mungkin diganti regimen yang lain dan sebagainya. Jawaban yang pertama adalah ketika kemoterapi tersebut tidak memberikan hasil. Tentu saja di stop, karena diberikan terus nggak ada hasilnya, buat apa? Kemoterapi walaupun bervariasi sekali, tapi biasanya diberikan misalnya 6 kali pasca operasi. Nah, pada pemberian yang ketiga kali, selesai 3 kali, kita sudah saatnya memberikan atau melakukan evaluasi responnya. Nah, respon yang gampang menilai adalah misalnya kalau tumor itu padat, bisa diukur. Misalnya ada tumor atau kanker nih, awalnya besarnya 5 cm, kemudian shrinkage atau menyusut atau mengecil menjadi 2 cm, kan kelihatan sekali. Nah, kriteria itu disebut RECIST. Jadi respon kriteria untuk tumor-tumor padat, solid tumor. Di dalam RECIST itu ada beberapa klasifikasi. Misalnya istilah kami adalah CR, complete response. Artinya hilang semua, nggak bisa terukur lagi. Tanda kutip saat ini tidak ditemukan tanda-tanda masih ada kanker tersebut. Kemudian yang lain adalah PR, partial response. Partial response itu mengecil. Nanti dilihat di gambar yang saya sisipkan, kriterianya mengecil berapa persen. Kemudian yang lain adalah SD, stable disease. Artinya nggak banyak berubah dari sebelum kemo dengan kemo. Nah, yang paling tidak respon adalah progressive disease. Jadi ketika diberikan pengobatan kemo, tumornya malah membesar. Nah, tentunya pada kasus seperti ini, stable disease maupun progressive disease, maka maka kemoterapinya harus dihentikan. Hal lain lagi yang tanda kutip kita harus menyimpulkan bahwa kemoterapi tersebut harus dihentikan adalah misalnya adanya toksisitas atau efek samping yang berlebihan pada suatu organ. Misalnya pada liver, pada ginjal, atau misalnya pada sumsum tulang. Pada liver bisa terjadi kenaikan dari enzim-enzim yang mencerminkan kerusakan dari sel-sel liver. Namun demikian, toksisitas pada liver ini bisa dimanage. Kadang-kadang kita malah bisa melakukan dosis yang disesuaikan, adjusting dose, tidak harus men-stop, dan gangguan tersebut bersifat reversible, bisa pulih kembali. Nah, yang lain lagi adalah misalnya toksisitas pada ginjal.
pada ginjal, nephrotoxicity. Ini fungsi ginjal jadi menurun nih karena dilakukan kemo. Maka pada kasus demikian bisa aja dilakukan stop sementara, diperbaiki fungsi ginjalnya atau dilakukan adjusting dose. Juga misalnya pada menekan sumsum tulang yang berlebihan. Jadi karena kemoterapi misalnya sel-sel darah putih diproduksi terlalu sedikit sehingga risiko infeksi. Terjadi namanya febrile neutropenia. Nah, kalau ada kasus seperti ini juga harus di stop dulu. Di stop, kemudian dilakukan evaluasi apakah dilanjutkan atau tidak. Sahabat sekalian, itu beberapa kriteria kapan kemoterapi harus di stop. Nah, satu lagi bahwa kemoterapi bisa saja apabila diberikan secara berlebihan, berulang kali dan sebagainya, menimbulkan namanya sekunder malignansi. Jadi keganasan lain yang bisa aja disimpulkan disebabkan karena penggunaan kemoterapi yang berulang, kemoterapi yang memang harus diberikan berulang karena pasiennya kambuh beberapa kali. Sehingga kesimpulannya adalah memang pada pemberian kemoterapi kita harus menilai responnya dan kita harus tahu kapan harus mengganti regimennya, kapan menilai responnya, dan juga pertanyaan awal, kapan harus stop untuk memperbaiki keadaan umum atau stop untuk diganti regimen atau mungkin ditambahkan dengan obat lain misalnya imunoterapi atau targeted terapi. Demikian sahabat, deskripsi singkat mengenai pemahaman kapan kemoterapi harus diberhentikan. Semoga share ini bermanfaat. Silakan ajukan pertanyaan, nanti kita bahas dalam sesi ASMI Tanya Dokter Yan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.